Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 11, kita lanjutkan pertemuan kedua tentang bab turunan. Nanti kita akan bahas tentang bentuk yang terakhir, yaitu bentuk pecahan ya. Kemudian kita lanjutkan dengan persamaan garis singgung, yaitu sebuah garis lurus yang menyinggung kurva atau parabola di satu titik singgung. Anak-anakku, untuk pertemuan yang kedua ini kita lanjutkan ke turunan bentuk yang keenam ya, yaitu fx sama dengan u per v. Ini bentuk pecahan, jadi yang pembilangnya u menyebutnya v. Itu turunannya sama dengan u aksen dikalikan v dikurangi u dikalikan v aksen dibagi v pangkat 2. Jadi u-nya nanti diturunkan dulu, dikalikan v, terus dikurangi u, dikalikan v-nya diturunkan, kemudian dibagi v pangkat 2. Kita coba mengerjakan contoh 1. Contoh 1, ada fx sama dengan x min 2 dibagi x kuadrat plus 3. Kita tuliskan satu-satu supaya tidak salah ya. Untuk u yang di atas itu sama dengan x min 2. Kemudian u aksennya kalau diturunkan ini turunannya sama dengan 1. Min 2 itu tidak punya turunan atau habis. Kemudian v yang di bawah itu x kuadrat plus 3. Ini kalau kita turunkan 2-nya dibawa ke depan, turunannya jadi 2x plus 3-nya tidak punya turunan. Setelah itu kita masukkan ke rumus f aksen x sama dengan u aksen v dikurangi u dikalikan v aksen dibagi v pangkat 2. Kita tuliskan u aksennya itu 1 dikalikan v. V-nya x kuadrat plus 3 dikurangi u-nya itu x min 2 dikalikan v aksen. V aksennya 2x. Kemudian dibagi dengan v pangkat 2. Kita tuliskan lagi x kuadrat plus 3 pangkat 2. Kita kerjakan satu-satu ya. 1 dikalikan x kuadrat itu tetap, atau x kuadrat plus 3 dikalikan 1 itu tetap. X kuadrat plus 3. Kemudian untuk mengerjakan ini 2x-nya boleh dipindah ke depan ya, karena dia lebih sederhana bentuknya. Berarti boleh dituliskan 2x dikalikan x min 2. Yang dibagi x pangkat 2 plus 3 dikuadratkan. Yang sebelah sini kita tuliskan lagi x pangkat, ini x pangkat 2. X pangkat 2 plus 3. Kemudian 2x dikalikan x itu sama dengan min 2x pangkat 2. Min 2x dikalikan min 2 itu jadi plus 4x. Dibagi dengan x kuadrat plus 3 pangkat 2. Kita tuliskan lagi tadi yang di bagian akhir paling bawah ya. Ada x kuadrat plus 3 min 2x kuadrat plus 4x. Kita buka kurungnya. X kuadrat plus 3 min 2x pangkat 2 ditambah 4x dibagi x kuadrat plus 3 pangkat 2. Kita jadikan satu anak-anak yang pangkatnya sama ya. Ini ada x kuadrat, ini ada min 2x kuadrat. X kuadrat dikurangi 2x kuadrat itu sama dengan min x kuadrat. 4x kita tuliskan lagi. Kemudian plus 3-nya juga kita tuliskan. Penyebutnya masih tetap kita biarkan x kuadrat plus 3 pangkat 2. Ya, ini adalah hasil dari turunan x min 2 dibagi x kuadrat plus 3. Kita masuk ke contoh 2. Ada fx sama dengan 1 dibagi x pangkat 4 plus 5. Kita tuliskan u-nya itu sama dengan 1. U aksennya tidak punya turunan atau 0. Kemudian v-nya, pembilangnya kita tuliskan x pangkat 4 ditambah 5. V aksennya, turunan dari x pangkat 4 itu 4x pangkat 3. Turunan dari 5 itu 0 atau tidak ada. Kemudian kita kerjakan ke rumusnya ya. F aksen x itu sama dengan u aksen v dikurangi u v aksen dibagi v pangkat 2. U aksennya kita tuliskan 0. 0 dikalikan v x pangkat 4 plus 5 dikurangi u-nya itu 1 dikalikan v aksen. V aksennya itu 4x pangkat 3. Kemudian dibagi v kuadrat. V kuadratnya x pangkat 4 ditambah 5 dipangkatkan 2.
0 dikalikan X pangkat 4 plus 5 itu hasilnya 0. Kita tuliskan 0. Kemudian min 1 dikalikan 4X pangkat 3 itu tetap langsung min 4X pangkat 3. Yang bawah kita tuliskan X pangkat 4 plus 5 kuadrat. Hasil akhirnya 0 dikurangi min 4X pangkat 3 itu min 4X pangkat 3 dibagi X pangkat 4 plus 5 pangkat 2. Ya, ini adalah hasil turunan dari 1 dibagi X pangkat 4 plus 5. Kita masuk ke contoh yang ketiga. Ada fx sama dengan X pangkat 2 min 3 dibagi 4X kuadrat min 2X. Kita tuliskan U-nya itu sama dengan X kuadrat min 3. U aksennya itu turunannya sama dengan 2X. Min 3 itu tidak punya turunan. V-nya sama dengan 4X pangkat 2 min 2X. V aksennya kita turunkan 4X kuadrat, 2-nya dibawa ke depan jadi 8X min 2. Kita masukkan ke rumus ya. F aksen X sama dengan U aksen V dikurangi U V aksen dibagi V pangkat 2. U aksennya kita tuliskan 2X. V-nya itu 4X pangkat 2 min 2X dikurangi U-nya itu X kuadrat min 3 dikalikan V aksen. V aksennya 8X min 2 dibagi V kuadrat. 4X pangkat 2 min 2X pangkat 2. Kita kalikan satu-satu. 2X dikali 4X kuadrat itu 8X pangkat 3. 8X pangkat 3, 2X dikalikan min 2X itu min 4X pangkat 2. Kemudian yang belakang kita kalikan X kuadrat dikali 8X itu sama dengan 8X pangkat 3. X kuadrat dikalikan min 2 itu sama dengan min 2X kuadrat. Min 3 dikalikan 8X itu min 24X. Min 3 dikalikan min 2 itu plus 6. Dibagi V kuadrat. 4X kuadrat min 2X pangkat 2. Kita lepas ini kurungnya ya. Jadi 8X pangkat 3 min 4X pangkat 2. Min dikalikan 8X pangkat 3 itu min 8X pangkat 3. Min dikalikan min 2X kuadrat itu jadi plus 2X pangkat 2. Min dikalikan min 24 itu jadi 24X. Min dikali 6 itu jadi min 6. Penyebutnya masih tetap sama, 4X kuadrat min 2X pangkat 2. Ya, kita selesaikan yang bagian akhir tadi. Yang pangkatnya sama, kita sederhanakan ya. Ada 8X pangkat 3 dikurangi 8X pangkat 3, itu berarti habis. Kemudian min 4X pangkat 2 ditambah 2X pangkat 2, itu min 2X pangkat 2. Kemudian ada 24X, kita tuliskan 24X dikurangi 6. Dibagi, penyebutnya masih tetap sama, 4X pangkat 2 min 2X pangkat 2. Ya, ini adalah hasil turunan dari X kuadrat min 3 dibagi 4X pangkat 2 min 2X. Baiklah anak, kita lanjutkan tentang materi berikutnya yang ada hubungannya dengan turunan, yaitu persamaan garis singgung kurva atau persamaan garis singgung pada parabola di titik X1, Y1. Itu persamaannya adalah Y min Y1 sama dengan M dikalikan X min X1. Ini sebetulnya sama dengan persamaan garis lurus yang melalui satu titik X1, Y1 dan bergradian M. Jadi sebetulnya persamaan garis singgung kurva itu adalah sebuah garis lurus yang menyinggung pada kurva di satu titik. Kita coba mengartikan persamaan yang dimaksud ini ya. Jadi Y min Y1 sama dengan M dikalikan X min X1 itu sebetulnya artinya begini. Yang pertama, titik X1, Y1 itu sebetulnya titik yang memenuhi persamaan parabola atau persamaan kurva. Persamaan kurva atau persamaan parabola. Kita coba mencari contoh yang dimaksud ya.
Contohnya seperti ini, ada kurva Y sama dengan 2x kuadrat plus 1 melalui titik min 1,3. Ini kita anggap X1, ini kita anggap Y1. Arti kalimat ini sebetulnya titik min 1,3 itu adalah titik yang benar ketika kita masukkan ke dalam persamaan Y sama dengan 2x kuadrat plus 1. Kita buktikan ya, Y sama dengan 2x kuadrat plus 1. Kita masukkan nilai X-nya, kita ganti dengan min 1. Itu 2 dikalikan min 1 pangkat 2 ditambah 1. Min 1 pangkat 2 itu 1. 2 dikali 1 itu 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nilai Y-nya itu sama dengan 3. Kalau kita kembalikan ke titik yang dilalui, min 1,3 itu benar karena dia adalah titik yang melalui kurva Y 2x kuadrat plus 1. Saya ulangi ya, titik X1, Y1 itu adalah titik yang memenuhi persamaan kurva parabola. Kemudian arti yang kedua, gradien atau M, itu adalah nilai X1 yang dimasukkan ke Y aksen atau keturunan kurva. Ya, jadi titik X1, Y1 itu adalah titik yang memenuhi persamaan kurva atau parabola. Gradien atau M itu sebetulnya nilai X1 yang dimasukkan ke Y aksen atau turunan dari kurva. Kita coba untuk contoh dari pengertian yang kedua. Ya, contoh yang pengertian kedua, ada kurva Y sama dengan 2x kuadrat plus 1 melalui min 1,3. Ini itu X1, 3 itu Y1. Untuk mencari gradien, itu Y-nya kita turunkan dulu, setelah itu nilai X1-nya kita masukkan ya. Ini kita turunkan dulu persamaan kurvanya. Kalau diturunkan 2 dibawa ke depan, dikalikan 2, itu jadi 4X. Plus 1 itu tidak ada turunannya, habis atau sama dengan 0. Setelah itu kita cari gradiennya ya. Gradien itu sama dengan M, itu sama dengan Y aksen, kita masukkan nilai X1. Kita tahu Y aksennya itu 4X. Berarti gradiennya 4, X-nya kita ganti dengan X1, yaitu min 1. Sama dengan min 4. Jadi gradiennya itu sama dengan negatif 4. Ini pengertian yang kedua. Kita masuk ke contoh 1. Tentukan persamaan garis singgung pada parabola Y sama dengan 2x kuadrat plus 1 yang melalui titik 2,9. Langkah yang pertama kita lakukan adalah membuat turunan dari persamaan parabolanya ya. Y-nya sama dengan 2x kuadrat plus 1. Y aksen atau turunannya kita tuliskan, turunan dari 2x kuadrat itu 4x. 1 itu tidak ada turunannya. Kemudian kita tuliskan X1 itu sama dengan 2. Y1 sama dengan 9. Sesudah itu langkah berikutnya adalah kita mencari nilai gradien. Gradien atau M itu nilai dari Y aksen, kita masukkan nilai X1. Y aksennya itu tadi 4X, kemudian X-nya kita ganti dengan 2. 4 dikali 2 sama dengan 8. Ya, ini gradiennya. X1-nya ada, Y1-nya ada, gradiennya sudah kita cari. Kita langsung masuk ke persamaan garis singgung. Tadi rumusnya Y min Y1 sama dengan M dikalikan X min X1. Y1-nya kita ganti dengan 9, gradiennya kita ganti dengan 8, X1-nya kita ganti dengan 2. Y min 9, kita kalikan 1, 8 dikali X itu 8X, 8 dikalikan min 2 itu min 16. Kemudian kita geser ya, 8X min 16, min 9-nya kalau kita pindah ke sini jadi plus 9. Hasil akhirnya sama dengan Y sama dengan 8X min 7. Kita masuk ke contoh 2. Tentukan persamaan garis singgung pada parabola Y sama dengan 4x kuadrat min X plus 1 yang melalui titik min 2,19. Caranya sama anak ya. Kita turunkan Y aksennya dulu. Y aksen itu turunan dari persamaan parabolanya. Kalau kita turunkan 2 dibawa ke depan dikali 4, 8x. Min X itu turunannya min 1, plus 1 yang belakang itu tidak punya turunan atau habis. Kemudian X1-nya kita tuliskan min 2,
Y1-nya kita tuliskan 19. Berikutnya, langkah yang kedua, kita cari nilai gradiennya. Gradien atau M itu nilai dari Y aksen dengan memasukkan nilai X1. Y aksennya itu 8X min 1. X-nya kita ganti dengan X1. X1-nya itu min 2. 8 dikali min 2 dikurangi 1. 8 dikali min 2 itu min 16. Min 16 min 1 itu min 17. Ini nilai dari gradiennya. Setelah itu kita masukkan ke rumus persamaan garis singgung kurvanya. Y min Y1 sama dengan M dikalikan X min X1. Y1-nya kita ganti dengan 19. M-nya kita ganti dengan min 17. X min X1 min 2. Jadi min 2 itu nanti langsung jadi X plus 2. Y min 19 sama dengan min 17 dikali X itu min 17X. Min 17 dikali plus 2 itu min 34. Kita geser, kita jadikan satu ya. Min 17X, min 34, min 19-nya jadi plus 19. Hasil akhirnya sama dengan Y, min 17X, min 15. Ini adalah persamaan garis singgung kurva pada parabola Y sama dengan 4X kuadrat min X plus 1 pada titik min 2,19. Kita masuk ke contoh 3. Tentukan persamaan garis singgung kurva pada Y sama dengan 4X kuadrat min X plus 1 melalui titik dengan absis X sama dengan 1. Artinya soal ini X sama dengan 1 atau absis itu sebetulnya ini sama dengan X1. Karena kita tahu ya titik itu X, Y. X itu sebetulnya absis dan Y itu sebetulnya ordinat. Berarti di soal ini yang diketahui hanya X1. Kita tidak bisa mengetahui Y1-nya kalau tidak dicari dulu ya. Tadi contoh di awal sudah dijelaskan bahwa X1, Y1 itu adalah titik yang memenuhi persamaan kurva. Berarti kalau X1-nya sudah diketahui, kita bisa mencari Y1. Y sama dengan 4X kuadrat min X plus 1. Untuk nilai X1-nya kita ganti dengan 1. Berarti 4 dikali 1 pangkat 2 dikurangi X-nya kita ganti 1 ditambah 1. 1 pangkat 2 itu 1 dikurangi 1 ditambah 1. 4 dikali 1 itu 4, min 1 ditambah 1 itu habis. Jadi nilai dari Y1 itu sama dengan 4. Kemudian seperti yang sebelumnya, langkah awal adalah kita turunkan persamaan parabolanya ya. Y aksennya ini kalau kita turunkan jadi 8X min 1. Kemudian X1-nya atau absisnya di soal diketahui 1. Y1-nya tadi kita cari sama dengan 4. Kemudian langkah kedua kita cari gradiennya. Gradien atau M itu sama dengan nilai Y aksen. Kita masukkan nilai X1. Y aksennya itu 8X min 1. X-nya kita ganti 1. Berarti 8 dikali 1 dikurangi 1. 8 kali 1, 8. 8 dikurangi 1, 7. Ya, ini adalah gradiennya. Kemudian kita masukkan ke rumus persamaan garis singgungnya. PGS-nya Y min Y1 sama dengan M dikalikan X min X1. Y1-nya kita ganti dengan 4. Y min 4. Gradiennya kita ganti 7. X1-nya kita ganti 1. Y min 4 sama dengan 7 dikali X itu 7X. 7 dikalikan min 1 itu min 7. Kemudian kita geser 7X min 7. Min 4-nya jadi positif 4. Hasil akhirnya Y sama dengan 7X min 3. Ini adalah persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan 4X kuadrat min X plus 1 melalui titik dengan absis X sama dengan 1.